Right, sekarang kita coba masuk ke multiple clauses and reduced clauses. TOEFL Structure and Written Expression pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2020 ya. Oke, kalian sudah melakukan pretest, terima kasih banyak. Jika ada yang belum selesai, silakan diselesaikan karena nanti akan terrecord di dalam Google Form-nya. Dan saat ini kita masuk ke coordinate connectors. Oke, coordinate connectors seperti yang sudah dibahas di sesi-sesi sebelumnya, kita ada and, but, or, so, dan yet. Atau kita sebut dengan coordinate connector. Di sini kita punya contoh kalimat, she left but she wanted to cry. Di sini kalau kalian pay attention, we have coordinate connectors, but. The subject is she, and then we have the verb left, and then kalau kita menggunakan coordinate connector, and, but, or, so, yet, kita harus make sure bahwa sebelum konektor tersebut ada koma, ya. Jadi sebelum konektor tersebut harus ada koma. Oke, jadi SV, coordinate connector plus SV. Itu pola dari coordinate connectors. Menggabungkan antara dua independent clauses atau dua kalimat independent. Mari kita coba latihan. Ayo kita latihan sama-sama di sini. Each of the following sentences, masing-masing kalimat di sini memiliki lebih dari satu klausa. Underline the subjects, yang mana subjeknya, and the verbs, and then circle the connectors. Contohnya sudah ada. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Apakah kalimat tersebut benar atau salah? Maksudnya salah di sini apakah ada yang kurang, entah dia konektornya salah, subjeknya salah, verbnya salah, ya. Dari pelajaran yang sebelumnya, saya sudah menyatakan bahwa ketika kalian mendapat soal, kalian harus memastikan bahwa pada kalimat tersebut ada subjek dan verb. Mencari subjek itu susah, ya, karena subjek itu berupa noun, dan noun itu berupa phrases ada, ya, ada berupa cuma satu kata, contohnya the software itu satu kata, tapi ada juga yang berupa frase. Frase contohnya nomor 2, rain clouds. Itu frase. Jadi gabungan antara satu atau lebih kata-kata untuk bergabung menjadi satu kesatuan yang kita sebut dengan noun phrase. Oleh sebab itu, akan lebih mudah sekali jika kalian mencari atau menemukan yang mana verbnya. Ya, nomor 1 kita lihat, cek dulu verbnya. Kalau ada connectors, kalau ada satu konektor, berarti akan ada dua verb. Ya, kita lihat ada and di sini, berarti ada dua verb. Jadi satu konektor berarti ada dua verb. Oke, kita lihat. Ada satu konektor berarti verbnya ada dua. Yang mana verbnya? Yang verbnya adalah is, dan satu lagi should be used. Jadi kalau misalnya ada dua connectors, kalian temukan di dalam kalimat, berarti nanti akan ada 3 verbs. Ya, oke, ini adalah trik atau strategi yang harus kalian selalu ingat. Kalau kalian melihat ada satu connectors di sana, berarti akan ada 2 verbs. Kalau ada 2 connectors, berarti akan ada 3 verbs. Nomor 2 kita bahas, the rain clouds can be seen in the distance. Kita lihat punya satu connectors. Apakah ada 2 verb? Ada, has fallen, and then can be seen. Sekarang masalahnya ada di mana? Ingat, tadi rumusnya adalah SV plus connector plus SV. Verbnya udah ada nih, ya. Subjeknya udah ada, the rain clouds. Lalu di sini kok nggak ada nih? Mana? Cuman ada no saja, gitu. Berarti di sini kita punya adalah missing subject. Missing subject harusnya kalau benar kita tambahkan no rain. Iya, suaranya putus-putus, mungkin jaringannya ya yang jelek. Yang lain gimana? Suaranya bagus? Bagus. Oke, bagus ya. Berarti jaringannya tergantung jaringan masing-masing ya. Sampai sejauh ini sudah paham ya? Jadi, untuk mengerjakan soal TOEFL, yang harus kalian perhatikan adalah cek subjek dan verbnya. Untuk mengecek verb itu lebih mudah daripada mengecek subjek. Jadi, kalau misalnya ada satu connector, berarti akan ada 2 verbs. Sekarang bantu saya untuk menjawab nomor 3. Yang pertama dilakukan adalah cek verbnya. Yang mana verbnya? They.
Hah? Verb, kata kerja. Try. Oke, lalu yang berikutnya? Ada 2 apa ada 1? Ada 2. Ada Oke. 2. Has been. Ya. Oke. Tadi saya bilang, kalau misalnya ada dua konektor, harus ada 1, sorry. 2 konektor, 3 verb. 1 konektor berarti harus ada 2 verb. Kita sudah punya 2 verb, dan kita ada koma di sana, tapi kita tidak punya konektor. Iya, berarti yang di sini permasalahannya adalah incorrect karena missing Miskonektor. Iya. Good. Nomor 4. Apakah kita punya konektor? Ya. Apakah kita punya verb? Yes. Iya. Apakah? Yang mana tuh? Change. Ini ya. Was. Lalu change. Konektornya ada. So. Ya. Jadi, konektor yang dimaksud itu adalah fanboys. Fanboys itu apa? For, and, nor, but, yet, dan so. Semua ini sebelumnya harus ada koma. Ya. Oke. Di sana ada kata so, konektornya so. Tapi posisinya salah. Seharusnya posisinya di tengah. Misalnya, I change the toner cartridge. Yang mana sih yang sebab akibat? Kalau so itu kan cause effect ya. Sebabnya yang mana, akibatnya yang mana? Sebabnya I change the toner. Sebabnya the quality of the print was not good. Ya kan? Kualitas printannya tuh nggak bagus. Oleh sebab itu, aku mengganti toner cartridge-nya. Berarti seharusnya posisi so-nya tuh ada di tengah. The quality of the print was not good. So, I changed the toner cartridge. Di sini adalah wrong position. Ya. Oke. Nomor 5. Apakah kita menemukan konektor? Or. Okay, good. Apakah kita menemukan verbs-nya? Will, warn. Will, warn. Lalu? May require. May require. Benar ada 2 ya? May require. Terus kita sekarang cek. Apakah ada subjeknya? Ada 2 subjeknya. The lifeguard and The lifeguard or C. Berarti nggak ada masalah. Iya. So this one is correct. Correct. Good. Sekarang saya hapus semua ini ya. Yes. Oke. Sudah paham ya? Right. Nomor 6. Oh ya, saya mau memberitahu, kalian nggak perlu khawatir, karena saya sudah menyediakan slides yang sudah ada jawabannya, yang sudah ada pembahasannya. Ya, jadi nggak perlu mencatat, sama, nanti semua akan dapat PDF file yang sudah ada pembahasannya. Ya, oke. Nomor 6. What do you think? Incorrect. Ayo, kenapa? Kok tahu banget nih? Miss subject. Oke, good. Pertama, kita harus cek ada konektor. Setelah mengecek konektor, kita harus mengecek verb-nya. Verb-nya is, lalu should have finished. Sampai sini ya, should have finished. Kalau ada 2 verb, seharusnya ada 2 subjek. Kita lihat subjek pertama, you. Subjek kedua, lah, kemana dia? Missing subject. You. Subjek ini harusnya Is. it. So this one is in. Ya, oke, good. Sekarang coba kerjakan nomor 7, 8, 9, 10. Jangan kasih tahu di mikrofon dulu. Ya. Kita kerjakan diam-diam dulu. Oke? Thank you.
Oke, sekarang kita lihat nomor 7. Cara mengeceknya adalah apakah ada konektor? Ada. Yes. Apakah itu? So, Oke. Apakah ada verb-nya? Ada. Apa Yes. tuh? Ran Ada. and was not able to Good. get. Apakah ada subjeknya? Ada. ada. Yes. Apa itu? The The bond bond and was Johnny. Oke, berarti correct, nggak ada masalah. Good. 8. Konektornya ada? Ada. Apa? Apa tuh? But Verb-nya ada? Ada. Apa? was Was Lalu? had been Good. Subjeknya? the missing wallet and the cash pass and credit. and credit card. Very good. So, no problem. Ya. Jadi saya hapus dulu biar nggak bingung nanti yang bawanya. Oke. 9 gimana, salahnya di mana nih? Or-nya di tengah. Or-nya di tengah. Oh iya benar. You can drive your car for another 2,000 miles or you can get it fixed. Very good. 10. Salahnya di mana? Nggak ada. Tak ada Iya, missing connector. Verb-nya ada 2. Oke, good. Bisa ya? Alright, let's continue to the slide. Nah, kalau yang ini kita membahas tentang adverb time and cause connectors ya. Untuk penjelasan mikrofon dimatikan dulu ya, supaya nggak bingung pesertanya. Oke. Teman-teman, buat lebih kondusif belajarnya, boleh jawab dan menyalakan mikrofon. Kalau nggak menjawab, matikan lagi mikrofonnya karena ini akan masuk ke dalam recording sehingga teman-teman yang ikut belajarnya lewat YouTube tidak terganggu dengan suara sekitar kalian. Oke? Tuh. Jadi kalau mau jawab aja dinyalain mikrofonnya. Kalau nggak lagi jawab, langsung dimatiin lagi. Makasih ya pengertian dan saling menghargainya. Oke. Right. Nah, sekarang adalah adverb time and cause connectors, ya. Untuk time, connectorsnya itu ada after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, dan while. Dan untuk cause atau sebab, kita menggunakan as, because, in as much as, now that, dan since. You need to pay attention to the connector in as much as. Karena biasanya pada soal yang ditemukan itu hanya in as much. Sedangkan as-nya itu tidak dimasukkan. Gitu. Jadi harus selalu diingat bahwa connector in as much harus selalu diikuti oleh as. Ya. Ada contoh kalimatnya, kita punya Teresa went inside because it was raining. Nah, kalau yang di sini adverb time, cause, and connectors, kita tidak perlu menggunakan koma sebelum connector. Ya, jadi tidak ada koma di sana. Oke? Right, sekarang kita lanjut ke slide latihannya. Sama strateginya. Selalu cek subject and verb lalu konektornya. Nomor 1, konektornya apakah ada since, ya. Lalu verbnya ada 2, kita lihat ada clauses, ada need. Lalu subjeknya kita cek, ada the bank dan juga ada the deposits. So there is no problem in this sentence. Oke, number 2 kita cek konektornya ada before. Lalu kita cek lagi verbnya ada are thoroughly investigated. Yang kedua are admitted. Baru yang terakhir kita cek subjeknya ada nggak? Oh ada nih their backgrounds ya. Tapi yang ini tidak ada. Oke?
Ini berarti missing subject. Oke, nah sekarang karena kalian sudah tahu triknya bagaimana, cek dulu connectors-nya, cek verbs-nya, lalu cek subjects-nya. Sekarang saya minta kalian, saya beri waktu 2 menit untuk mengerjakan soal nomor 3 sampai nomor 5 ya. Oke, jangan ada yang berbicara di mikrofon, saya berikan waktu 2 menit. Nomor 3, konektornya apa tuh? Whenever. Whenever, oke. Verbnya? Are becoming. Are becoming. Dan? Becoming. Occur. Lalu, verbnya? Subject. Atau subject. Oh iya, benar. Kenapa kalian lebih jago dari saya? Subject, the citizen. Citizen. Keren. Lalu, the accident. Luar biasa. Well done. Number 4. No, missing connector. Ya, konektornya mana? Oh, missing connectors. Wow. Verbnya kita punya were carefully planted, ya, and then had been prepared. Subjeknya ada the seedlings, ada the ground. Lah, tapi kenapa tidak ada connector di sana? Missing connector. Good. Nomor 5. Verbnya can start, lalu have arrived, ya. Lalu subjeknya kita punya we, dan kita punya all the participants. Masalahnya, apakah itu konektornya ada? That. Yeah. Sip. So this one is actually correct. Yes. Ya. Yes. Oke, lanjut 6 sampai 10. Dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, sepertinya sudah semua. Nomor 6. Apa jawabannya? Correct. 7. Incorrect. 8. Correct. 9. Correct. Oke, 10. Incorrect. Tunggu. Incorrect. 9 incorrect. 9 incorrect. Incorrect. Oke. Nah, ini kalian harus pay attention di sini ya. 10 correct, 9 incorrect. Oh. Kalian harus pay attention karena incorrect, 10 correct. Karena di sini kebanyakan kita salah atau kita miss sesuatu, ya. Kita miss bahwa to be-nya tuh kadang-kadang kita miss. Kita nggak cek itu kalau harusnya tuh kita benernya ada is, tapi kita nggak ngelihat gitu. Contohnya nomor 6. Konektornya ada until. Oke, verbnya are installed. The building is Ini nggak ada nih. Verbnya harusnya iya to be is. Jadi di sini missing verb. Ya. Oke. Harusnya di sini bukan correct tetapi incorrect. 7. Once the address label for the package, konektornya adalah konektornya once. Verbnya can be sent, lalu is that. Is type. Subjeknya The address label. Address. Tapi di sini tidak ada Missing subject. 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 Good. 8. Konektornya kita punya because. Ya. Verbnya kita punya Post, not post. And then miss. Okay. Subjeknya kita punya The recent change in work shift. okay. Yang kedua Several Several workers. Okay, good. So this one is correct. No problem. Let's see number 9. Konektornya
As long as. As long Long as. kurang as. As. As long as. Kita cek lagi verbnya. Is going. Misbehave selalu is going to be quite upset. Ya, is going to be. Subjek kita punya he, lalu kita punya the mother. Jadi masalahnya hanya incomplete connector. As long as. Okay. 10. Kita punya connector in as much. In so much as. Okay. Verbnya As incomplete. Incomplete. lalu cannot be announced. Subjeknya All the foods. all the votes and then Outcome of the election. iya, outcome of the election. Loh, masalahnya di mana? Salahnya Komanya kah? koma. Iya, kalau dia alasannya di depan, kan in as much as itu artinya because, ya. Because all the votes have not yet been counted, koma, gitu. Kalau dia alasannya di depan, harusnya ada koma. Oke? Right. Okay, we continue to the next. This one is other adverb connectors. Kita punya condition, contrast, manner, dan place. Untuk condition, connectorsnya adalah if, in case, provided that, ya, providing that, dan unless, dan whether. Condition itu syarat artinya, ya. Contrast, kita punya although, even though, while, whereas. Untuk adverb connectors, kita pakainya although, even though, tapi kalau connector yang sebelumnya, coordinate connector, kita pakainya but. Ya, bedanya di sana. Kalau coordinator yang sebelumnya, fanboys, kita pakai but, berarti yang di sini kontrasnya kita pakai yang do-doan itu ya, teman-temannya. And manner, kita menggunakan has dan in that. Untuk place, kita pakai where dan wherever. Contoh kalimatnya kita punya Bob went to school even though he felt sick. Lalu contoh yang lain ada komanya ya. Kalau dia konektornya di depan, berarti harus ada koma di tengahnya. Even though Bob felt sick, he went to school. Jadi, a comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. Only contrast connector. The Smith family arrived at 2, while the Jones family arrived an hour later. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Praktisnya tetap sama. Correct or incorrect. Untuk correct version, cek dulu konektornya apa, lalu verb dan subject. Konektornya kita punya if, verbnya is, lalu lack experience. Subjeknya ada it dan ada you. So there is no problem here. Second one kita punya verbnya ada left, subjeknya ada several soldiers, and then the commandant. So this one is missing connector. Oke, silakan kerjakan nomor 3 sampai nomor 5 dan jawabannya diposting di chat. I give you 2 minutes ya. 3 apa? Incorrect ya jawabannya. Nomor 4 C. Correct. Nomor 5 incorrect. Kita bahas satu-satu. Incorrectnya kenapa? Ini ada konektornya. Nggak ada koma. Nggak ada verb. Nggak ada verb. Nggak ada. Kalimat kedua nggak ada verb. Kalimat kedua tidak ada verbnya. Ya, betul. Ini kan ada is, ya kan? Di sini missing. Oh, the education requirement itu subjeknya. Berarti setelahnya harusnya verb, missing verb. Oke. Nomor 4, nggak ada masalah. Nomor 5,
Konektornya ada wherever, ya. Subjeknya ada satu. Nah, yang ini tidak ada missing subject. Oke, silakan lanjutkan 6 sampai 8. Oke, let's see. Nomor 6, weather, oke, connector, kita punya verb, oke, leaves, dan yang berikutnya will wait. Sip. Subjeknya kita punya the plane and I, so there is no problem here. 7, we have connector providing, and we have the verb is postmarked, and then the second one, missing, iya, missing verb. Harusnya di sini is missing verb. 8, kita punya connector as, lalu verbnya ada explained, and then must leave, ya. Subjeknya ada the nurse and all visitors. Yang salah apanya? There is no comma. Iya, komanya harus di mana? After Explain. Good. So this one is missing comma. Oke, terakhir 2, 9 dan 10. Mari kita kerjakan bersama. This exam will be more difficult than usual in that it covers 2 chapters instead of 1. Ini juga perlu diperhatikan, kata instead ya selalu diikuti oleh of. Kadang-kadang di soal TOEFL itu hanya disebutkan instead-nya, tapi tidak ada of-nya gitu. This exam will be more difficult than usual in that ini adalah connector-nya ya. Verb-nya kita punya covers and then will be. Subjeknya ada this exam, ada it. So, there is no problem. 10. Though snow had been falling. Connector-nya adalah do. Verb-nya Had been feeling. had been falling. Lalu got. Subjeknya ada everyone, ada snow. There is no problem. Oke, ternyata gampang banget ya TOEFL ya. Hah? Rizda, kenapa bukan the plane is? Mana dia? Nomor berapa sih the plane is? Oh, nomor 6. The plane lives. Nggak masalah sebenarnya antara is dengan lives itu karena semua artinya sama ya. Maksudnya dalam konteks ini artinya sama. Kita bisa bilang the plane lives on time atau the plane is on time or not. Nggak ada masalah. Jadi kalau secara struktur atau secara sentence structure, secara grammar, ini nggak ada masalah. Ya. Oke. Alright, let's go to the next slide. Ternyata kalau udah tahu triknya gampang ya. Nah loh, kita punya review skills 6-8. Silakan dikerjakan. Nomor 1 sampai 5 dulu ya. Ya, kita lihat nomor 1. Until. Connector, verb, s. Until, ada verbnya makes, ada must stay. Subject ada you, ada the register. So, no problem. Ya. Nomor 2. or in middle. Or. Or in the middle. Middle. Oke, good. Ini nggak boleh di sini, harusnya di mana tuh? The bills can be Harusnya paid by mail. Or by the first. Oh, di sini kalau kalian baca secara seksama ya harusnya tidak perlu ada konektor. Karena apa? Kalau misalnya or-nya di tengah itu maknanya aneh ya. The bills can be paid by mail. Kan bills tagihannya dapat dibayar lewat surat atau lewat Indomaret misalnya, ya kan? Sedangkan di sini yang satu medianya surat, tapi yang satu lagi kok waktu, jadi nggak sebanding gitu, nggak sesuai. Kalau ngomongin waktu, ya perbandingannya juga harus waktu.
Jadi di sini harusnya tidak ada konektor. Jadi the bills dapat dibayar lewat surat by the first of the month. Jadi di bulan pertama. Jadi di sini harusnya nggak ada konektor. Nomor 3. Incorrect. Nomor 3 incorrect, kenapa? Kan in case a problem, terus nggak ada verbnya. Verbnya nggak ada. Iya. Ini adalah konektornya, ya. Ini verbnya, kita punya subject, the parents, and then kita punya a problem. Tetapi a problem with the children. Ini nggak ada verbnya, missing verb. Jadi di sini incorrect. 4. The furniture will be delivered as soon. S. Iya, as soon pasangannya selalu dengan as. Untuk yang lainnya udah benar, ada verb, ada subject. Oke, nomor 5. Whenever you want to hold a meeting, whenever-nya di depan, konektornya. Kalau di depan ada koma di tengah, oke, no problem. Verb-nya kita punya will schedule, lalu want. Want to. Nah, kita punya subject we dan kita punya subject you. Alright, berikutnya 6-10, 1 menit saja. Oke, nomor 6 kita lihat ya. Masalahnya ada di mana? Nggak ada konektor. Iya, missing connector. Harusnya ada di sini. Kira-kira konektornya apa ya kalau misalnya harus diisi konektor? So the king has. So. Iya, bagus. Ini cause effect. Harusnya so the king has not returned to him. Loh, masa sih? Coba. Perintah. If the king hasn't returned to his homeland. Benar, so. So. Pemerintah mana direvaluasi, raja belum kembali ke Iya, so di sini. 7? Correct. No problem. Kita punya konektornya whereas. Ada koma di sini, ya. Ada verb, ada subject, ada subject. Oke. 8. Konektornya so. Verbnya should put, lalu ada will be, iya. Dan subject trash, lalu you. Oke, no problem. 9. It is impossible for the plane to take off. Missing subject. Iya, missing subject. Di sini harusnya ada it ya. Iya. It-nya mengacu kepada airplane. Airplane. Apa? Snowing. Oh, snowing. Iya, mengenai cuaca. 10. Benar nih, jawabannya semua correct ya? Iya. Salah. Koma, Miss. Salah. Kalau even though Kalau even though di depan baru pakai koma. Sekarang masalahnya adalah cara penulisan even though. Nah, ini harus di pay attention. Nanti di soal bisa aja tulisannya seperti ini, padahal tulisannya itu harus ada spasi. Ya. Oke, di sini harusnya incorrect. Ya, jadi pay attention. Tadi udah ada catatannya instead. Pasangannya harus instead of. Lalu di sini even though pengetikannya harus dipisah. Even spasi though. Oke, lanjut nih. Nomor 1 sampai 7. Kalau yang ini adalah choose the correct letter atau the correct word to complete the sentence. Coba nomor 1 sampai 3 dulu ya. Oke, nomor 1 kita coba cek sama permasalahannya selalu mengecek konektor, verb, dan subject. Apakah kita punya konektor di sini? Tidak ada.
Ya. Dan kalau tidak ada konektor, berarti verb-nya harus cuma satu. Apakah kita punya verb yang ada verb-nya? Ada nggak di soal? Tidak ada verb. Ya, berarti kita membutuhkan verb. Apakah sudah ada subjek? Sudah. Sudah ada, yaitu 3 basic chords. In. Berarti harus ada pelengkapnya di sini. Jadi, pola yang kita butuhkan adalah pelengkap dari subjek plus verb. Ya, nomor 1 yang A pasti salah karena tidak ada verbnya. Nomor 1D salah karena sudah ada double di sini D-nya. Pilihannya antara B dengan C. Ada dibilang 3 kan? 3 basic chords. Plural. Kemarin udah belajar nouns. Berarti jawabannya yang C. R. Ya. Nomor 2. Ini contoh kalimat, pelajarannya kalau misalnya kalian mau bahas ya, ini adalah appositives. Appositives itu kata ganti dari noun, si subjeknya. Hale Telescope at the Palomar Observatory in Southern California. Jadi di sini bisa appositives untuk koma, dia bisa juga keterangan. Karena ada kata at, berarti ini keterangan tempat. Diabaikan saja. Kalau keterangan tersebut ya itu tidak penting dalam satu kalimat. Jadi bisa diabaikan saja. Intinya yang penting adalah kita punya scientist, ada verb can photograph, subjeknya scientist, verbnya can photograph. Terus sebelumnya ada Hale Telescope. Berarti ada koma di sini, kata-kata keterangan. Berarti di sini maksudnya ada 2 kalimat ya. Kalau ada 2 kalimat, berarti harusnya ada connector. Kalau tidak ada connector, berarti ada keterangan aja, kata keterangan gitu. Kata keterangan yang diperlukan adalah maaf, saya hapus dulu biar kalian nggak bingung bacanya. Bla 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 Hale Telescope. Scientists can photograph objects several billion light years away. Ini adalah benda ya. Kira-kira yang mana sih jawabannya? B ya. Dengan menggunakan teleskop ini, scientists can photograph. Ini keterangan alat. Nomor 3, konektornya ada nggak? Without. Ini keterangan ya. Berarti kalau ada keterangan kita harus mencari subjek dan verb-nya. Impossible itu kata sifat. Berarti yang hilang benar subjek dan verb. Kita butuh subjek. Di antara pilihan 4 itu yang ada subjeknya hanya 1. It is. Oke. Nomor 5. Konektornya while. While in reality, Alpha Centauri, verbnya is. Kalau ada konektor, 1 konektor, berarti harus ada 2 verb. Ini ada koma di sini. Berarti kita butuh subjek dan kita butuh verb. Yang mana? Konektor nggak perlu lagi ya. Konektor udah ada while. Iya. It appears. Good. 6. Ada verbnya 1, distorted. Yang kedua, enter. Jadi ada 2 verb. Berarti kita membutuhkan 1 connector. Connectornya belum ada. Selain connector,
subjeknya dicek. Apakah ada 2 subjek? Ada. Belum ada satu subjek. Gravity. Ini 1. Subjek. Yang kedua? Belum ada. Nggak ada. Berarti kita Ada. butuh, connector plus subject. Subject. D. Berarti C all day. D wants the comment. Iya, benar. Berarti wants the comet. Konektornya adalah once. Nomor 7. Ada kita punya verbnya is, deluge, ya. Tapi kita nggak punya apa Connector. nih? Connector. Connector hilang. Kalau connector hilang, berarti kita butuh 2 verb. Verbnya cuma 1. Berarti kita butuh verb lagi. Iya. Subjeknya udah ada. Sudah, it's object. Each object. Yang mana tuh berarti? Nih, kalau ini yang kita sebut dengan reduce clause yang akan kita pelajari nanti. Reduce clause. Ya. Asal katanya dari each object which enters gitu. Each object which enters Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Jadi di sini konektornya adalah which. Karena hilang konektornya, ya kan? Kan nggak ada di pilihan. Karena dia hilang, kita namakan dengan reduce clause. Reduce clause selalu dalam 2 bentuk. Verb ing, lalu verb 3. Kalau dia verb ing, artinya kalimat aktif, awalannya me, ya kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu verb 3, itu maksudnya passive sentence. Dalam bahasa Indonesia, awalannya di. Nah, kalau kita terjemahkan di sini, each object yang memasuki gitu, Jupiter's magnetic field. Gitu. Jadi di sini jawabannya adalah entering. Ya, oke. Jadi selain kalian bisa menjawab, ya kalian menjawab soal, kalian menjawab soal tuh nggak boleh pakai perasaan. Perasaan kayaknya bener deh yang ini deh. Perasaan bener deh yang ini, nggak boleh. Jadi kalian harus bisa menganalisa kenapa jawabannya harus ini, gitu, ya. Oke. Jadi catat reduce clause tadi verb ing dan verb 3. Oke, dan kita lanjut yang ini ya. The charter for the Louisiana was coming up for renewal. Ada 2 verb di sana. Was coming, Spell. lalu spare. Kalau ada 2 verb, berarti kita membutuhkan connector. Nomor 4A dan 4D, konektornya nggak ada. So, it's wrong. We need so. Kita sudah punya verb. Berarti kita hanya butuh connector dan subject saja. Yang mana itu? C. Nomor 9. One of the largest and most powerful birds of prey in the world. So the happy has. Ada verbnya nggak? Nggak ada ya? Belum ada. Oke, verb tidak ada. Ini salah. Kalau mau ada verb ing, harus ada to be. Berarti pilihannya hanyalah A dan D. Kalau kita mau pakai connector, verbnya harus 2. Sedangkan di sini verbnya kayaknya cuma 1. Ya kan? Nggak ada lagi kan? Berarti jawabannya delta. Ya, jadi seperti itu cara untuk menjawab soal. Verbnya hanya 1, has. Nomor 8. As its name suggests.
Ini verbnya karena kita punya connector S. The Prairie Wetlands Resource Centers itu subjek yang kedua. Berarti kita mau mencari verb yang kedua, ya kan? Verb yang kedua yang mana tuh berarti? Focusing. Nah, kalau mau focusing, ingat tadi kan saya bilang harus ada to be-nya. Iya. Kita nggak ada to be di sini. Berarti ini salah. Ini subjek lagi salah. Ada to nggak boleh karena kita hanya butuh verb. Focuses on. Gitu. Ya. 10. Kita punya verbnya apa tuh? Ada was, ada had. Berarti ada 2 verb di sini. Berarti kita butuh 1 connector. Yang mana yang ada connector? Ini nggak ada. Ini dia jawabannya. Since the. Bisa ya? Ya. Alright. Continue to the next slide. Noun clause connector. Noun clause connectors ini yang dimaksud satu klausa tersebut bisa diganti dengan it. Contohnya ya, I know what you did. What you did is a noun clause. Jadi dia frase itu atau klausa itu bisa diganti dengan it. Contohnya, I know it. It-nya apa? What you did. Gitu. Terus itu sebagai objek. Kalau yang sebagai subjek, what you did was wrong. It was wrong. Gitu. Jadi kalau mau mengingat noun clause, ingat aja klausanya di sana bisa diganti dengan it. Dan klausa ini diawali oleh kata what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, then that. Gitu ya. Contohnya, whatever you do will make me happy. Gitu. Jadi whatever you do bisa diganti dengan it. It will make me happy. Whatever you do, gitu. Ya. Itu adalah noun clause connector. Kita lihat yang ini, mungkin ini nanti bisa kalian latihan sendiri. Kita langsung ke noun clause connectors yang subjek. Tadi sudah paham penjelasannya, ya. Ini juga bisa latihan sendiri. Gampang, hanya mencari correct atau incorrect. Dan ini adalah adjective clause connectors. Tadi noun clause, sekarang adjective clause connectors. Kalian sudah paham adjective clause, mungkin sudah familiar. Cuman mungkin nggak kenal kalau itu ternyata namanya itu, adjective clause. Tapi kalimatnya kalian udah tahu. Contohnya, I like the book which you recommended. Sudah biasa ya melihat ini di mana-mana, di buku, di artikel, segala macam. Ini yang kita sebut dengan adjective clause. Lalu, the book which you recommended was interesting. Jadi, kalimat utamanya atau kalimat intinya adalah the book was interesting. Sedangkan yang di tengah ini hanya kalimat penjelas. Itu yang kita sebut kalimat kalimat penjelas ini yang kita sebut dengan adjective clause. Oke? Nah, itu yang dimaksud dengan adjective clause. Dan connectors-nya adalah whom, which for things, and that for people or things. Ada lagi, satu lagi, who, ya. Ada lagi, whose. Nanti kita bahas satu persatu. Contoh ya, it is important to fill out in the way that you have been instructed. Jadi nanti kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian harus memperhatikan apakah konektornya tepat atau tidak. Karena kadang-kadang kita sebenarnya butuh who untuk orang, tapi ditulisnya which. Atau kita butuh what, gitu ya, konektornya, tapi ditulisnya that. Kalau that, dalam bahasa Indonesia diterjemahin aja. Kalau that, bahasa Indonesianya bahwa. Terus kalau what, bahasa Indonesianya
apa gitu. I don't know what to do. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Jadi I don't know what to do. Ini adjective clause connectors subject. Menggunakan who, which, then that. Kalau untuk who itu selalu digunakan for people. Kalau which, it's always for things. And that is used for people or things. Ya, contohnya, the glass that she put on the table contains milk. Kalimat intinya sebenarnya hanya the glass contains milk. Kalau melihat kalimat seperti ini, karena ada konektornya satu, that, berarti verbnya ada dua, yaitu put dan contains. Ya, oke. Ini juga sama latihannya, nanti bisa kita coba kerjakan yang latihan secara umum saja ya, maksudnya yang udah digabung gitu, nggak yang per skill. Contohnya yang ini kita coba kerjakan ya. Put boxes around the clauses, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Kita lihat nomor 1. No one explained to me whether, nah ada connectornya whether. Intinya sama, connector, verb, cara ngeceknya gitu. Ada yang bisa menjawab? Missing subject. Iya, missing subject. Harusnya ada he gitu ya. No one explained to me whether he was coming or not. Oke, good. Jadi ini incorrect. Nomor 2. Ada yang bisa jawab? Ini kalimat penjelasnya that has already been built. Jadi that has already been built itu menjelaskan structure. Structure di sana adalah noun ya, objek menggunakan that. Dan has already been built menjelaskan objek di sana dan itu benar ya. Needs to be turned down. There is no problem here. Correct. Nomor 3, the girl who she just joined the softball team is a great shortstop. Di sini kalau misalnya ada who, ada that seperti ini, kita tidak boleh mengulang subjeknya lagi. Jadi the girl yang baru saja bergabung di tim softball is a great shortstop. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia yang nama adjective clause itu artinya yang. Jadi dia tidak boleh tambah lagi subjeknya. Ya, the girl who just joined. So this one is incorrect. Nomor 4. I have no idea about when the meeting is supposed to start. Kapan the meeting is supposed to start? Subject plus verb. Ada connector. Ini verb. Ada subject. So there is no problem here. Nomor 5. We have been told that we can leave whenever. Ingat, ada connector. Harus plus subject plus verb. Di sini yang hilang adalah subject. Missing subject. Oke, bisa diikuti ya. 6. The racket with whom I was playing, dengan siapa saya bermain, ya, was too big and too heavy for me. Kita menggunakan whom. Untuk orang. Nah, padahal ini adalah benda. Iya. Kalau benda seharusnya bukan whom, tetapi which. Salahnya di sana. Jadi ini adalah wrong character.
I will never understand that he did. Nah, ini yang tadi saya maksud. Sebenarnya salah. Harusnya bukan that, tetapi what. Saya tidak akan pernah bisa mengerti apa yang dia sudah lakukan. I will never understand what he did. Gitu, ya. Oke. 8. He was still sick was obvious to the entire medical staff. Was obvious to the entire medical staff. Sudah ada verbnya, berarti di sini nggak boleh ada verb lagi. Harusnya di sini ada kata that. Bahwa dia sakit sudah jelas ke seluruh medical staff gitu. Jadi semua orang udah tahu bahwa dia sakit. That he was still sick was obvious. Ini yang kita sebut dengan noun clause. Klausa yang that he was still sick can be changed into it. Ya. Nomor 9. What is important in this situation? Ini noun clause. Sudah ada subjeknya, tapi kenapa ada lagi it-nya? Jadi, what is most important in this situation is to finish on time. Ini namanya over subject. Subjeknya kelebihan. 10. Kita lihat the newspapers that were piled up on the front porch were an indication that the residents had not been home in some times. Benar? Apa salah? Ada konektornya that, ada dua verbnya. Ini nggak masalah. No problem. Oke, bisa ya? Oke. Oke, silakan dijawab nomor 1. Dolphins. Nah, kita lihat subjeknya ada? Dolphin. Ya. Verbnya form. Ada konektornya n. And. Ini kalau n harus paralel ya antara kanan dan kirinya. Kalau kanannya noun, kirinya noun. Kalau kanannya verb, kirinya juga verb. Di sini kirinya adalah noun. Noun. Berarti di sini harusnya noun juga. Yang mana yang noun? Activities. Iya. Yang A. Nomor 2, kita punya verbnya are. Ada lagi verbnya lagi. Trigger. Berarti yang hilang on selalu diikuti oleh noun. Mispolition. Scientists are now beginning to conduct experiments on How noise pollution. Iya, on bagaimana noise pollution can trigger. Bagaimana noise pollution dapat memicu. Nomor 3. Ada verbnya were. Ya. Astronauts itu subjek. Witnessed verb. Berarti yang mana nih? Ada 2 nih verbnya. Ya. Berarti harus ada kata connector. Yang mana jadinya? Whom millions of Earth's inhabitants. Ya, ini salah. Kita juga butuh subjek. Oke. 4. At the end of the 19th century, Alfred ini verb. Serve. Ada lagi? Iya, verb. Ada 2 verbnya. Connector.
Need connector, yang connector ada Which dua, ya kan? Antara C dengan D. which has Which has, very good. Kenapa nggak yang N? because kan nggak ada. Ya nggak paralel ya kan? Iya. Sebelumnya apa tuh? Oh iya, dia nggak ada konektor juga ya kan? Terus ini intelligence dia noun, sedangkan di sini kan verb gitu caranya. Oke, kita lanjut. Ini nanti kalian bisa coba kerjakan. Nah, ini practice all skills-nya. Nomor 1 kita lihat, coba kalian teliti dulu jawabannya kira-kira apa. Lum di sana apakah subjek, apakah predikat? Verb. Ada dua verbnya atau satu? Dua. Nah, dua. Satu belum. Belum aja. Iya, satu verbnya. Berarti yang hilang adalah subjek. Ini tidak perlu, ya, karena konektor kita tidak perlu konektor. Yang D juga nggak perlu. Jawabannya hanya A dan C. Verbnya sudah ada, ya kan? Iya. Are, salah berarti. Berarti yang A. Oke, nomor 2. Subjek ada predicate radioactive and then verbnya provides. Berarti yang hilang apa? Can provide. Ini salah. Ini nggak mungkin. Kalau provides akhiran S berarti noun-nya harusnya singular noun. Ya. Can. Can nggak boleh. Kalau can harus plus verb 1. Salah juga. Berarti dia dating. Radioactive dating provides. Dating di sini kan noun maksudnya. Ya, noun singular. 3. Ada konektor. Jadi Ada kata konektor N. Good. Ada subjeknya they dan are. Di sini juga ada verbnya contain. Berarti kita butuh konektor. Konektor sudah ada N. Berarti ini Subject. salah, C, D salah ya. Antara A dengan B. Kita sudah punya ini konektor juga nih which ya. Berarti B. Genes terdapat di kromosom. Oke, 4. Ada is, ada konektor that, ada subjek, ada provides. Ini juga sudah ada subjek ya. Oke. Nah, berarti apa dong yang kurang? Ini salah, konektor. Ini. The benefit of the study is that, gitu. Nomor 5. The same symptoms that occur. Ada konektor that, occur. The same symptoms, gejala yang sama, muncul, gejala yang sama yang muncul, occur with cocaine. Bisa. Kan ini polanya sama. Bisa. Kan polanya occur with cocaine. Di sini juga sama nih. Occur with evidence. Berarti yang B. Occur with amphetamines can.
occur with cocaine. Ya. Nomor 6. Many companies across the country have molded. Ini subjek, ini verb. Ini ada verb. Kurang konektor. Ya, kurang konektor. Oke, konektornya ada di mana? Semua ada konektor ya. Ini semua ada konektor. Sekarang kita coba dipasangkan di kalimat tersebut. The country have molded the concept yang, ini Wolf nama orang, yang dideskripsikan oleh si Wolf. Yang mana berarti itu? Tadi yang adjective clause yang untuk manusia kita pakai who atau that. Ya. Jadi jawabannya adalah Bravo. First draft of the budget will not necessarily be in the final draft. Jadi yang C. Oke. Karena kita tidak perlu konektor lagi, kita tidak perlu subjek atau verb lagi. Yang kita butuhkan adalah konektor yang langsung diganti menjadi noun clause. 8. Ada konektor if dan ada konektor that. Verbnya ada 3 di sana. If a food label indicates that a food is mostly carbohydrate, it does not mean, biasanya sih kalau kata it does not mean selalu diikuti oleh that. It doesn't mean that it is a good food to eat. Ya, oke. Jadi tidak semua kalimat dalam TOEFL itu secara struktur kita perlu dipikirkan, tidak ya. Tapi kadang juga ada saat di mana kita bisa menerjemahkan sesuai dengan pengertian kita dalam bahasa Indonesia. Itu juga bisa membantu. Nomor 9. Tadi yang saya sudah catat di sini, inasmuch selalu diikuti oleh as dan diikuti oleh subject plus verb. Jawabannya antara C dengan D. Yang mana yang diikuti oleh subjek dan predikat? Yang delta. Oke, nomor 10. The report on the nuclear, kita punya connector when, dan juga ada that di sana. Ada verb indicated, dan ada verb had gone. Berarti kita butuh, kan tadi ada 2 connector, that dan when. Kita butuh 3 verb lagi. Yang C. Tidak perlu subjeknya lagi ya. Jadi ada subjek dan ada verb yang ini. Ini sudah saya catat di sini ya. 2 connectors, meaning ada 3 verb dan 3 subjek. Oke. Sekarang kita masuk ke reduced adjective clause. Ini contohnya bentuknya verb ing atau verb 3. Ini ada pola-polanya ya. My friend should be on train. Jadi kalau dia reduce clause, tinggal dihilangkan saja connector which dan to be-nya. Jadi tinggal pakai saja entah dia verb ing, entah dia verb 3. Contohnya di sini kita punya arriving. Lalu ada although, not really difficult. Kuncinya kalau mau diganti menjadi reduce adjective atau reduce adverb, intinya itu cuma satu, subjeknya harus sama. Kalau subjeknya berbeda, itu nggak bisa kita reduce. Ya, contohnya yang the woman, nih yang ini, the woman that I just met is the tour guide. Di sini subjeknya beda antara the woman dan I. Jadi dia nggak bisa di-reduce. Kecuali dia reduce-nya cuman begini. The woman I just met is the tour guide. Ya, dia tidak bisa diganti menjadi ing. Misalnya the woman I just meeting is the tour guide. Atau the woman meeting is the tour guide. Nggak bisa. Jadi hanya bisa dihilangkan that-nya saja. Sama dengan the letter you sent me arrived yesterday. Gitu.
Terus ini yang the White House, begini cara untuk mereduce-nya. The White House, which is located in Washington, berubah menjadi only located. The White House located in Washington is the home of the president. Atau kita ganti posisinya menjadi di depan. Located in Washington, the White House is the home of the president. Ingat ya, kuncinya subjek harus sama. Kalau subjeknya berbeda, tidak bisa. The president who is now preparing to give a speech, hilang who is-nya menjadi the president now preparing to give a speech. Oke, nah itu untuk yang adjective clause. Contoh ya, we will have to return the merchandise purchased yesterday. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita bisa tahu apakah dia menggunakan verb 3 atau verb ing. Kalau kita ganti dengan verb ing itu me awalannya, verb 3 di. Kalau di sini kita bilang, we will have to return the merchandise yang dibeli kemarin. Berarti verb 3, benar. Yang dibeli verb 3, nggak masalah. Kalau nomor 2 kita lihat, the children sat in the fancy restaurant. Ini kan verb 3. Kalau kita artikan, the children yang diduduki di fancy restaurant. Salah berarti kan? Masa yang diduduki? Berarti harusnya yang duduk. Ini harusnya menjadi sitting. Gitu. The children sitting in the fancy restaurant. Nomor 3. Serving a term of 4 years, the mayor of the town will face re-election next year. Kalau diperhatikan, sebenarnya subjeknya sama nggak ya? Siapa sih yang serve a term of 4 years? Hah? Sama ya? The mayor, ya kan? Berarti dia boleh, ini nggak masalah. Dan bentuknya pun ing, karena dia melayani. Berarti dia benar sih. Nomor 4. The brand new Cadillac yang dibeli atau yang membeli? Ini kan merek mobil. Yang membeli atau yang dibeli? Yang dibeli. Iya, harusnya ini verb 3, purchased. Ini salah. Terus nomor 5. The fans who supporting their team. Kalau ada ing, harusnya nggak boleh ada connector. Ya, harusnya the fans supporting their team. Kesalahannya di sana. Kalau mau lengkapnya adalah the fans who are. Kurang to be. Jadi dua kemungkinan antara the fans who are supporting dengan the fans supporting their team. Oke. Jadi kalau di sini kesimpulannya adalah ketika ada konektor 1C harus ada 2 verb. Ya, konektornya itu yang tadi saya bilang ada who, ada that, ada which. Ini khusus untuk adjective clause. Kalau dia konektornya dihilangkan dalam bentuk reduced, harus dipastikan bahwa bentukan reduce-nya itu selalu dalam bentuk verb ing untuk awalan me, ya, atau verb 3 untuk awalan di. Gitu. Jadi kalau dalam kalimat ada 2 verb, pastikan yang satu dalam bentuk verb ing saja, tidak boleh ada to be, ya, dan yang satu lagi atau dalam bentuk verb 3. Kita lihat nomor 6. The suspect can be seen in the photographs were just released by the police. Kalimat utama sebenarnya ini were just released by the police dan the suspect. Can be seen in the photographs itu sebenarnya adjective clause, kalimat tambahan. The suspect yang dapat dilihat in the photographs. Yang salah di mana nih? Ini harusnya di sini kalimat utuhnya adalah which.
which can be seen in the photograph. Makanya sama dia hanya dihapus which-nya. Yang salah adalah were-nya. Kenapa were padahal subjeknya cuman satu, the suspect. Kenapa dia plural? Jadi incorrect. Oke. Nomor 7. The food menempatkan di meja piknik atau the food yang ditempatkan? Place it. Place. Harusnya verb Tempatkan. 3. 8. Impressed with everything she had heard about the course, Maria signed her children up for it. Karena dia terkesima atau terkesan dengan apa yang dia dengar terhadap course-nya, Mari sign her children untuk itu. Mari. Yang terkesima siapa? Si Mari ya. Berarti nggak ada masalah di sana karena terkesima atau terkesan. Berarti di sini no problem. 9. The passengers in the airport waiting room. Ini kan didengar atau mendengar? Mendengar pengumuman. Mendengar. Mendengar. Harusnya bentuk verb ing. Hearing. 10. Dissatisfied with the service at the restaurant, the meal really was not enjoyable. Ada reduced clause di sini, tetapi subjeknya sama atau tidak? Siapa yang dissatisfied? Siapa yang tidak puas? Tidak terlihat. The meal? Tidak terlihat. Tidak, ya kan? No. Jadi salah di sini, kalimatnya salah. Nah. Harusnya dissatisfied with the service, siapa yang dissatisfied? Saya, misalnya tahu he, kita ganti kalimatnya menjadi he didn't enjoy the meal. Jadi, di sini baru kita bisa menjawab bahwa subjek antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya itu sama. Makanya ini bisa di-reduce. Oke, terus tadi ada pertanyaan. Miss, bagaimana membedakan kalimat yang gunakan reduce dengan kalimat yang to plus verb ing? Kalau kalimat yang to be plus verb ing itu kalimat utama ya. Kalau kalimat yang reduce clause itu biasanya akan ditemukan ada konektor di sana, kata hubung, lalu verbnya pasti ada 2. Nah, kalau ada konektor dan verbnya ada 2, yang satu harus diputuskan bahwa dia bentuknya verb ing atau verb 3, lalu yang satunya lagi adalah kalimat utuh, gitu. Jadi harus dapat dipastikan apakah dia bentukan kalimat inti atau dia hanya kalimat tambahan. Oke, jadi ini untuk yang reduce adjective clause. Untuk yang reduce adverb clause, kuncinya sama ya. Yang dihapus itu adalah ini, subjek dan to be-nya dihapus, lalu hanya berupa verb ing atau verb 3. Kuncinya cuma satu, subjeknya sama. Contohnya, if not completely satisfied, you can return the product to the manufacturers. Siapa yang nggak puas? You. Okay, there is no problem. Nomor 2, Steve has had to learn how to cook and clean since left home. Setelah ditinggalkan rumah. Setelah ditinggalkan rumah atau setelah meninggalkan rumah? Setelah meninggalkan rumah ya, harusnya leaving. Gitu. Oke. Nomor 3, the ointment can be applied where needed. Ketika dibutuhkan. Jadi dia awalannya di. Benar, nggak ada masalah. Oke. Lanjut. Tom begin to look for a job after completing. Setelah kata hubungnya after. After completing. Setelah melengkapi atau menyelesaikan. Kalau melengkapi, menyelesaikan berarti verb ing. Correct. Correct.
Gitu aja. Jadi kalau reduce and verb clause ini, make sure dia awalan me atau awalan di, ya, setelah connector-connector ini. Nomor 5, although. Although tidak memilih atau tidak terpilih. Meskipun tidak terpilih atau meskipun tidak memilih. Terpilih berarti verb 3. Terpilih. Iya. Selected. Although not selected. 6. Ketika dibeli atau ketika membeli. Membeli. Purchasing. Membeli. Ketika membeli. Verb ing harusnya. Nomor 7. The medicine is not effective kecuali digunakan atau menggunakan. Digunakan. Berarti verb 3 ya. Benar dia. 8. You should negotiate a lot ketika membeli atau ketika before. Ketika membeli, verb ing, atau ketika dibeli, verb 3. Membeli. Membeli. Buying. Membeli. Ya. Verb ing, buying. Kalau, sorry. Bukan C, tapi incorrect. Once purchase, ketika dibeli atau ketika membeli. Baju renang tidak bisa dikembalikan. Sudah dibeli. Ketika dibeli, ya kan? Oke. Dibeli. 10. Meskipun berlokasi dekat pantai atau meskipun melokasikan dekat pantai. Berlokasi. Iya. Gimana pendapat kalian? Ternyata gampang ya? Gampang. Oke, sekarang gampang ternyata. Iya, Kak. Biasanya bingung ya? Biasanya bingung. Oke, sekarang udah gampang. Iya. Ada pertanyaan nggak? Iya, karena iya. Biasanya verb ing mikirnya ada be. Cuman kalian nggak boleh kalau langsung memutuskan bahwa verb ing itu pasti temennya to be. Nggak bisa begitu. Karena kadang ada reduce clause seperti ini. Tapi reduce clause-nya harus ada connector. Ya kan? Harus memastikan bahwa dia ada satu connector dan 2 verb. Gitu. Oke, ini kalian bisa latihan sendiri. Sekarang kita latihan TOEFL exercise secara komplit ya. Jadi dia udah langsung semuanya kita bahas. Jadi tidak skill per skill tapi sudah secara whole. In the United States, ini kata keterangan tempat. Kalau kata keterangan tempat, ini nanti kalian belajar di pelajaran berikutnya yang namanya inverted subject and verb. Harusnya kan S plus verb, ya kan, polanya. Tetapi karena dia inverted, makanya dia berubah menjadi verb dulu baru S. Dan verb dulu baru S akan muncul jika kalimat tersebut diawali oleh kata tempat. Contohnya ini. In the United States, subjeknya itu 4 million of miles of roads. Ini adalah subjek. Berarti yang kita butuhkan adalah verb sebelumnya. Yang manakah itu? Subjeknya ada banyak ya. 4 million miles. Yang delta. There are. Is. Ingat, there ya. Ini bukan subjek ya. There ini apa tuh kemarin? Noun determiner. Dia bukan subjek. Oke, subjek yang sebenarnya adalah 4 million miles of roads. Oke. Nomor 2. Ada yang bisa jawab?
Verbnya entered. Berarti yang hilang apa? Nggak perlu ada verb lagi di sini. Ya. Nggak mungkin ada of. Of nggak mungkin, jawabannya yang A. More than 12 million immigrants entered the United States. Nomor 3, kita lihat the television. Ada koma di tengah. Artinya ini adalah kalimat keterangan atau semacam adjective clause, adverb clause gitu. Berarti ada konektor. Kalau tidak ada konektor, harus dalam bentuk verb ing atau verb 3. Nih verb yang di sini nih. Ya. Tidak ada. A sama B nggak ada. Salah semua. Berarti antara C sama D. The television, verbnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kita juga butuh verb. Jadi connector plus verb delta. The television which has so long been a part of our culture. Kalau mau di-reduce, which-nya dibuang, diganti dengan having. Kalau ada pilihannya begini, having berarti benar jawabannya ya. Oke, jadi ada dua jawaban di sini, yang complete adjective clause, which has, dan yang dalam bentuk reduced clause, having. Oke. Nomor 5. Verbnya has since grown. Ada consisting of. In the beginning of. Yang hilang subjek ya. Subjeknya hilang. In the beginning of a cheese shop. Salah. It began as a cheese shop. Salah. Kenapa ada verb lagi di sini? Its beginning which was a cheese shop. Kenapa ada lagi konektornya? Berarti yang delta. Apa yang dimulai sebagai a cheese shop has since grown into a small conglomerate. Gitu. Nomor 6. Primarily a government contractor. Ada verbnya kah? Belum ada. Belum ada. Berarti antara A sama B, ya? Ini nggak ada verb, ini tidak ada verb. Weber itu nama orang. A government contractor. A government contractor ini orang ya, kontraktor. Berarti kita harus mulai dengan subjek plus verb. Yang mana polanya antara A sama B? B. Oke. 7. Because, nah ada because di sini. Ada subjek, ada predicate. Depends on because the project depends on. Jangan tambahin lagi subjeknya. Which happening, nggak bisa bentuknya happening nggak pakai to be karena ada connector. Ada connector lagi. Ada subjek, salah. C yang benar. Because the project depends on what happens at the federal level. Untuk ini ada masalah nggak yang nomor 7? No? Oke. Suara ngorok siapa? Nggak tahu. Oke, nomor 4. Psychologist. Ada subjek, ada verb. Have traditionally maintained that. Ini konektornya that.
ada subjek lagi, invents, ada verb lagi. Ya, subjek. Konektor lagi. Ada connector lagi. Nah, berarti konektornya ada 2 connector, meaning ada 3 Subjek. subjek dan 3 verb. verb. Very good. Berarti kita butuh apa? Until they reach. Oke? Bisa ya? Alright, sedikit lagi. Ya, 8, 9, 10. Bla bla bla, off. Nih, saya kasih ciri-ciri lagi ya. Sebelum off, itu selalu noun. Study, makanya dia noun. Ininya mana nih? Verbnya? Have been. No? Appears. Appears. Kalau ada off, kadang kita punya one, bla bla bla, some, ya, determiner atau quantifier ya, kita bilang quantifier. Some, ada most, yang mana berarti? The most. The most. Most. The most. Ingat ini ada lagi nih. Is in Silver City, Nevada. Ini menunjukkan lokasi. Objek. Berarti pakai where. ya, where the most definitive study appears to have been done is in Silver City. Jadi sebenarnya satu kesatuan sampai have been done ini adalah subjek. Tuh. Subjek ini noun clause ya. Nih, soal-soal TOEFL tuh seperti ini. Dia punya banyak sekali kata, tapi ternyata kata-kata itu merupakan cuma satu bagian aja, bagian part of speech, yaitu cuma noun gitu. Kata-kata itulah yang membuat kita bingung. Makanya saya selalu menyarankan, ketika kalian menjawab soal TOEFL, carilah verb-nya. Dari verb baru kalian akan paham yang mana sebenarnya kalimat inti. Nah, dari sini kan kita udah ketahuan, is in Silver City, Nevada. Oh, itu adalah kalimat inti. Berarti sebelum kata is, itu adalah noun. Gitu, ya. Jadi, untuk menjadikan ini sebuah noun clause, kita butuh connector where. Jawabannya antara C dengan D. Terus itu Kevin menanyakan perbedaan antara the most sama most. Kalau the most itu artinya superlatif ya, yang paling. Oke. Tapi kalau most of people misalnya kebanyakan dari orang gitu. Tapi kalau the most artinya superlatif, dia yang paling. Oke. Right. Nomor 9. Ayo 2 lagi sebelum kita ke post test. One of the areas of multimedia that is growing quickly. Ada connector that, ada verb. Ada lagi is-nya. Berarti is-nya ada 2. Yang B, salah ya? Ya. Karena ada 2 nih, is lagi, ada is lagi. Salah. Kalau mau ada is lagi, kita harus membutuhkan connector lagi. Sekarang konektornya apakah yet dan that? One of the areas of multimedia that is growing quickly. That is. Yang tumbuh atau yang berkembang sangat cepat, yet is easily overlooked. Yang A ya.
Jadi dia ada pertentangan, dia berkembang sangat cepat, tapi dilihatnya gampang gitu. Is sound. Tapi kalau nomor 9 itu kita nggak bisa pakai that karena di sana bukan keterangan tambahan. Ini hubungannya tuh kontras. Ya, hubungannya kontras. Yang satu berkembang, yang satu dilihat berkembang sangat cepat, tapi easily overlooked. Oke, ya kalimat terakhir. Yuk, nomor 10. Verb-nya adalah had appeared. Ada koma di sini. Although it is a good intention. Although, subjeknya early approaches ya. Although it is a good intention, early approaches. Ini subjeknya plural ya. Kalau dia subjeknya plural, kamu nggak bisa pakai it. Ini salah, well intending salah. Berarti yang delta. Although well intended. Oke. Ya, kira-kira untuk sampai sekarang sudah ada pertanyaan? Belum? Saya sekarang minta post-test ya untuk kalian. Tolong dikerjakan. Soalnya sama dengan yang tadi, tapi mungkin nanti hasilnya jauh lebih baik daripada yang ketika tadi kalian kerjakan. Oke, ini linknya saya share di chat room. Nah, ini saya mau menginformasikan kelas-kelas belajar berikutnya ya.